Oke guys, balik lagi bareng gue Rafael dan di video kali ini gue bakal memberikan review 100 Cult 77. Cuma sebelum itu gue akan ingetin kalian lagi kalau kalian yang mau ikutin giveaway, silakan cek di kolom komentar atau gue jelasin nih. Follow Instagram gue Rafael_win. Di situ ada postingan, ikutin aja tata cara ikutan giveaway-nya. Kalau kalian mau ikutan, kalau nggak juga nggak apa-apa. Oke? Pokoknya gampang lah. Jangan lupa subscribe juga channel ini dan aktifin lonceng notifikasi buat kedepannya supaya kalian nggak ketinggalan pas lagi diumumin ya. Oke? Sebelum masuk ke pembahasan Cult 77, ya jangan heran kalau nggak ada senarnya. Oke? Nanti kalian bakal tahu sendiri. Nonton dulu gameplaynya sedikit.
udah habis tuh. Iya, jadi kurang lebih gitu gameplaynya. Jadi kalian paham lah ya, kenapa ini nggak ada senarnya di akhir. Oke, jadi gue ada salah pukul. Jadi gue jelasin sedikit. Review gue mungkin sekarang lagi agak kurang kurang gimana ya? Gue sendiri kesel gitu kan, cedera bahu. Cuma kayaknya kalau nggak main badminton tuh rasanya nggak enak gitu setiap minggu. Gue sih disuruh rest dulu sekitar 2-3 minggu sama dokter kan. Jadi di bagian sini ada otot yang katanya nggak tahu lah kenapa tuh ya, robek sedikit atau gimana, sama bagian tulang agak geser. Katanya sih cukup dikompres dingin tiap tiga jam sekali ya, atau gue lupa 3 jam. Gua ngelakuin cuma kayaknya sesuka hati, kayak lagi pengen dikompres gitu. Jadi gue tuh agak kesulitan ngangkat tangan. Jadi lebih dari ini angkat tangan susah, dan satu lagi backhand. Jadi kalau backhand tuh kan tulang belakang gue agak geser ya, tulang apa sih belakangnya? Shoulder plate ya kata dokter ya kalau nggak salah. Jadi jangan dipaksa dulu. Jadi kalau lagi mau backhand tuh kayak di belakang sakit banget. Jadi pas lagi main tuh sakit banget nahannya. Jadi cuma ya namanya udah main kan suka-suka lupa gitu kan, dilakuin, setelah dilakuin menyesal gitu kan. Oke, jadi gue bahas sebisa gue ya. Jadi kalau gue bisa bilang raket Colt 77 ini sesuai yang kalian lihat di gameplay. Karena gue kan tujuannya beli raket ini supaya raket jadi raket ringan gitu kan, spare raket ringan. Waktu itu gue beli barang si Rock R8. Sorry, ada suara. Ya, jadi barang Rock R8, gue ekspektasi tuh Rock R8 kayak raket smash, dan ini kan buat kayak spare kalau gue udah kecapean atau terlalu sakit, jadi gue cari ringan. Ternyata setelah gue pakai tuh feel-nya malah lebih berat ini daripada si Rock R8 yang notabene timbangannya lebih berat. Jadi dia tuh overhead heavy ya, bisa gue bilang ini overhead heavy, jadi swingnya itu berasa lebih berat daripada si Rock R8. Rock R8 tuh beratnya di bobot ya, bukan di swing. Nah, kalau si Colt 77 ini overhead heavy, bisa gue bilang terlalu berasa beratnya di ujung, jadi swing agak berat juga. Memang kalau kalian cari raket ringan yang enak smash ya ini cocok. Cuma kalau kalian memang pengennya ringan santai gitu buat main kontrol atau mau main depan santai-santai, ini agak kurang ya guys, gue bilang. Dari awal aja gue langsung bilang nih, agak kurang. Karena dia kayaknya overhead heavy, seandainya dia bisa mundurin balance sedikit ya. Atau kalau nggak salah ada Colt 79 ya, 79 itu kalau nggak salah balance pointnya mundur 5 dari ini. Dan ada juga Colt 82. Cuma kalau dalam pikiran gue tuh, daripada kalian beli Colt 82 yang harganya udah 300-an, mendingan beli Rock R82 juga gitu kan. Rock R8 yang notabene kurang lebih timbangannya sama gitu. Jadi ngapain beli yang Colt 82 lebih mahal kalau kalian bisa lebih murah. Tapi balik lagi ke preferensi kalian. Jadi kalau gue bisa bilang nih, memang agak head heavy. Nggak agak, malah overhead heavy ya. Terlalu berat untuk swingnya. Jadi gue backhand agak sakit pakai ini. Sedangkan pakai Rock R8 tuh lebih enak. Jadi kayak Rock R8 tuh lebih mundur balance point, jadi swingnya pun nggak terlalu over gitu. Kalau ini terlalu kayak butuh tenaga lebih juga meskipun dia enteng. Jadi ya gitulah guys, namanya raket tuh cocok-cocokan. Mungkin ada yang pakai ini dan kalian merasa, oh bang ini enak banget dan cocok banget ya. Preferensi balik lagi. Gue nggak bilang raket ini jelek, cuma kurang cocok aja di gue. Atau mungkin karena gue lagi cedera, jadi kayak gerakan yang cukup terbatas gitu kan. Itu kurang lengkap, apa lagi cedera ankle udah, cedera bahu udah ya kan. Ini yang belum apalagi nggak tahu lah ya. Tapi ya itulah hidup ya kan, kita coba segala hal. Dan kalau kalian main badminton kayaknya nggak pernah cedera juga nggak aci ya, nggak asik gitu. Ya mendingan sih nggak cedera, cuma ya nggak tau lah, cedera itu bagian dari keseruan olahraga gitu. Oke, jadi untuk build quality-nya sendiri sih gue akuin ini cukup bagus, catnya itu bagus, dan kalau kemarin di unbox gue lupa bilang. Jadi di sini tuh bagian catnya yang bintik-bintik itu bertekstur guys. Jadi ada bertekstur gitu kayak gerigi-gerigi di bagian sininya. Ya, dan bagian pas putus raket juga aman, no chip, no retak, jadi semuanya aman. Pas gua ngambil shuttlecock juga aman, nggak ada lecet di bagian kualitas catnya. Kalau Rock R8 kan dia berbekas ya, pas gua seret dia kayak bergaris, mungkin catnya agak tipis atau gimana. Nah kalau si Colt 77 ini cukup oke catnya, jadi dia nggak ngelupas atau ngegaris sedikit pun, aman dari atas sampai bawah. Oke. Dan ini juga gue double gripnya. Jadi kalau biasa tuh gue selalu lepas. Terus apa namanya?
lepas gue kasih cushion wrap dan baru gue grip. Dan ini enggak, ini kali gue langsung nge-grip aja, jadi agak tebel, jadi kondisi tangan gue juga ngegenggamnya itu kurang enak gitulah. Cuma ya, karena kemarin ada yang ngomong juga ya di pas gue review, bang kalau emang mau dijual lagi mendingan grip asli jangan dilepas gitu. Gue pengen, iya juga sih, setelah gue pikir kan lebih seru juga masih ada grip asli gitu kan. Ini aja berasa kayak raket baru guys kalau gue lepas gitu kan. Gripnya masih di plastik gitu kan, senarnya udah kosong memang, cuma kan ada bekas senaran gitu kan di sini di grometnya. Dan ganti gromet itu kalau nggak salah sekitar 20 ribuan. Jadi kalau hati-hati juga buat kalian yang orang-orang banyak yang licik juga, mungkin mereka udah pakai beberapa kali gitu kan. Terus putus gitu senarnya. Mereka cuma modal 20 ribu, mereka tulis new nggak jadi pakai. Hati-hati juga guys. Banyak tuh yang kayak gitu kejadian. Temen gue aja beli Arc Saber 7 Play ya kalau nggak salah kemarin itu, dia beli katanya new, ternyata grometnya udah diganti guys sama orangnya. Pas di sininya tuh dia jadi pakai gromet biasa. Nah itu langsung ketahuan, gue bilang kan, wah lu ditipu ini sama orang. Terus orangnya dia kontak lagi gak bisa, ya udahlah ya, maklum asli sih asli, cuma maksudnya ya kadang orang suka gitu, udah bekas bilangnya baru, cuma modal ganti gromet. Jadi hati-hati buat kalian yang mau beli. Selain raket KW, ada juga pedagang-pedagang yang gak jujur bilang raket bekas itu raket baru. Oke? Nah untuk raket ini sendiri, gue bisa kasih overall nilai, mungkin kalau gue nggak sakit ini bakal enak buat smash. Cuma sayang nih, pokoknya kalau setiap begini ya dia bunyi tulang, iya gitulah, ngeri dengernya. Jadi ya oke lah, tapi kalau lagi main tuh nggak kedengeran. Jadi 100 ini menurut gue cakep. Kalau kalian mau, kualitas catnya oke, warnanya juga cukup banyak dan menarik, untuk harga juga masih menarik. Kalau untuk dibandingin sama apa tuh waktu itu gue beli, era apa tuh, lupa lagi, waktu itu gue review yang 78, kualitas catnya kurang lebih sama, cuma gue berasa ya kayaknya shaftnya tuh lebih tipis. Atomic Air ya, kayak shaftnya lebih tipis sedikit, jadi dia kayak tipe slim shaft juga. Aerodinamisnya cukup enak. Di sini tuh kayak trapesium frame gitu, jadi di sini tajam, pas bagian tajamnya udah habis dia langsung ganti ke aerodinamis di bagian atas. Oke, jadi membantu swing untuk lebih aerodinamis ya kan. Cuma memang agak head heavy. Coba gue saranin kalian, kalau nggak terlalu suka yang head heavy kayak gini, kalian boleh coba yang 79. Itu balance pointnya mundur, dan beratnya nggak jauh-jauh amat lah ya, 2 gram nggak berasa lah ya. Cuma kalau kalian memang mau smash, kayaknya untuk raket ringan ini oke sih. Ini oke kalau kalian suka smash dengan raket ringan, karena balance pointnya itu over banget. Kalian bisa rasain sendiri mungkin kalau beli. Kalian coba swing-swing aja kanan kiri juga berasa deh, nggak yang kayak raket tipikal raket ringan. Jadi gitu aja pembahasan untuk Colt 77 ini. Kalau bisa gue kasih saran kalian beli atau enggak, balik lagi ke kaliannya. Dan masukan dari gue adalah kalau kalian suka raket enteng dengan kepala yang super berat, ini cocok buat kalian. Kalau kalian kurang suka dan cari raket yang enteng, balance pointnya juga normal di angka 295, 285 gitu, kalian jangan beli ini. Coba kalian ke yang Colt 79 aja. Oke, overall gue kasih nilai 8,5/10. Oke, dengan segala spek yang ditawarkan ini udah oke banget di harga segitu sih gue bilang. Cuma raketnya satu, gue saranin senarnya kalian ganti aja. 600S itu enak, tapi tipikal BG6. Jadi kemarin gue pakai 600S kan, tipikal BG6. Dia tuh agak kurang repulsion, kurang bunyi. Jadi mungkin kalian coba pakai 100 lagi senarnya, sesuaiin aja sama raketnya. 100 murah kan senarnya. Kalian pakai Z70 kalau mau kuat, atau X66 Boost kalau mau suaranya kencang, atau yang 63. Cuma 63 memang agak lebih cepat putus. Gitu aja masukan buat kalian kalau mau beli raket ini. Oke, pembahasan kita kali ini udah selesai. Jangan lupa ikutin giveaway. Gue ulangin lagi, ikutin giveaway-nya. Follow di Instagram gue, cek ketentuannya di situ. Habis itu tinggal tunggu aja tanggal pengumumannya. Kalau ada kata yang salah di video ini, kalau masukan gue kurang lengkap, atau menurut kalian punya opini yang berbeda tentang raket ini, tulis aja di kolom komentar. Kalau kalian suka dengan video ini, tolong di like. Kalau nggak suka di dislike aja. Kalau kalian mau subscribe, gue lebih lagi. Dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasi kalau udah subscribe, supaya nggak ketinggalan video terbaru dari gue.
As always, see you and bye-bye.